Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heyo, perkenalkan nama saya Widya Seja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap KUMKM di Indonesia. Indonesia yang mengalami penurunan terhadap KUMKM akibat COVID-19. Di antaranya, yang pertama itu adalah Jakarta, kedua Sumatera, dan yang ketiga adalah Jawa. Banyak sekali di sekitaran Pulau Jawa yang mengalami penurunan omset terhadap perusahaan ataupun KUMKM lainnya. Pada 10 tahun terakhir, perkembangan UMKM di Indonesia mencapai 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia sebanyak 62,9 juta unit, yang meliputi diantaranya ada perdagangan, pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, pengolahan, bangunan, komunikasi, hotel, restoran, dan jasa-jasa lainnya yang berkembang di UMKM Indonesia. Hampir semua perusahaan di Indonesia mengalami penurunan omset dan banyaknya karyawan di PHK akibat dari terjadinya COVID-19. Dan apalagi pelaku UMKM yang menjual berbagai hasil pertanian hingga penjualan produksi barang lainnya. Kecuali pada pelaku UMKM sembako yang tidak terlalu merasakan kerugian pada dampak COVID-19 ini, karena kebutuhan bahan pangan yang terus-menerus dibutuhkan oleh seluruh masyarakat sampai kapanpun. Berikut beberapa keluhan dari para pelaku UMKM. 1. Mengalami penurunan penjualan. 2. Sulit mendapatkan bahan baku. 3. Terhambatnya distribusi. 4. Mengalami kesulitan permodalan. 5. Terhambatnya produksi. Berdasarkan 5 keluhan di atas, bahwa COVID-19 memang sangat berdampak terhadap bisnis KUMKM. Sebuah studi kasus menyatakan jika COVID-19 akan membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0,1% di tahun 2020. Secara garis besar, dampak yang nyata disebabkan COVID-19 diantaranya 1. Penurunan aktivitas jual beli. 2. Bahan baku yang sulit didapat. Beberapa perusahaan mengalami kebijakan work from home. Beberapa lagi merumahkan karyawannya hingga PHK massal. Yang ketiga, distribusi terhambat. Pemerintah terus berupaya untuk memaksimalkan jalur distribusi. 4. Penyedia jasa ikut terpapar dampak COVID-19. Berikut beberapa cara agar dapat mengantisipasi agar usaha tetap produktif dan tidak gulung tikar. A. Pertahankan penjualan selama pandemi dengan meningkatkan pemasaran online. B. Pelaku UMKM dapat mencari bahan baku produksi dari bahan lokal. C. UMKM dapat mencari tahu stimulasi apa yang dilakukan demi membantu kelangsungan bisnis selama pandemi COVID-19. D. Jika distribusi terhadap konsumen terlambat, pelaku UMKM dapat memberitahu terlebih dahulu kepada konsumen agar harapan sampainya barang tersebut dengan ekspektasi konsumen dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.